Inflasi naik, berita ribut, tapi gold malah turun. Masalahnya bukan hanya di inflasi, masalahnya ada di real yield. Banyak trader pemula punya logika sederhana. Kalau inflasi naik, secara garis besar emas harusnya naik. Yang paling menentukan adalah real yield, imbal hasil real setelah dikurangi inflasi. Saat inflasi naik tapi suku bunga naik lebih cepat, real yield justru ikutan naik. Dan di kondisi ini emas sering tertekan. Pertanyaannya kenapa? Karena emas tidak memberikan bunga, teman-teman. Saat real yield naik, menyimpan uang di obligasi jadi lebih menarik dibanding memegang emas. Jadi walaupun headline bilang inflasi sangat tinggi, kalau real yield-nya menguat, emas bisa tetap turun. Inilah kenapa sering terjadi situasi aneh. Berita kelihatannya sangat bullish, tetapi chart justru bearish. Di video ini kita akan bahas dengan bahasa yang paling simpel apa itu real yield, kenapa emas sangat sensitif terhadap pergerakannya, dan kenapa trader pemula sering salah fokus ke inflasi saja. Dan saya juga akan kasih case dan tips cara kita membaca market dan menentukan area entry. Kalau teman-teman mau berhenti merasa gold kayak ngelawan logika, pahami satu variabel ini dan banyak puzzle market bakal kebuka. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading, channel di mana membahas market tidak hanya dari segi price action tetapi kita berikan juga edukasi melalui fundamental analisis ya. Dan untuk teman-teman yang baru nonton channel saya, teman-teman bisa lihat video-video kita sebelumnya dan playlist-playlist kita sebelumnya supaya teman-teman bisa belajar dari dasar sampai teman-teman bisa analisa sendiri di pasar. Dan saya juga mau ingetin ke teman-teman bahwa Bisa Trading memiliki komunitas di Telegram dan teman-teman bisa akses di sana. Kita berikan signal trading ya, outlook dan juga edukasi serta Zoom mingguan. Jadi linknya itu ada di deskripsi, teman-teman tinggal klik aja. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker untuk trading, kita juga memiliki rekomendasi broker yang bagus untuk teman-teman ya yang memiliki spread yang rendah dan juga withdrawal yang lancar. Kalau teman-teman sudah lihat deskripsi kita, maka kita akan masuk ke pembahasan kita kali ini. Real yield versus gold. Bagaimana ya real yield itu mempengaruhi pergerakan harga emas secara intraday, teman-teman ya. Jadi kita masuk ke pembahasan pertamanya, yaitu apa itu real yield, teman-teman ya. Jadi bahasa simpelnya seperti ini ya. Real yield itu adalah suku bunga ya yang dikurangi dengan inflasi. Ya, contoh di sini adalah suku bunga Amerika 5% ya dan inflasi Amerika 3% ya. Jadi teman-teman tinggal kurangi aja 5% dikurang 3%, maka hasilnya plus 2% ya. Yang dimana plus 2% ini adalah angka yang positif, teman-teman. Jadi setelah dikurangi antara suku bunga dengan inflasi, maka akan memberikan kita hasil 2%. Jadi kalau investor menabung ke bank ya, maka uang mereka secara nyata dan value itu akan bertambah, teman-teman, 2%. Ada ya teman-teman melihat keadaan di mana suku bunganya tinggi ya, contoh kayak di sini 5% ya, tetapi inflasinya juga tinggi, teman-teman, 7%. Maka hasilnya ini bukan ya 5%, teman-teman, tetapi ya 5% dikurang 7%, maka minus 2% ya. Secara value, kalau investor masukin uang mereka ke obligasi, teman-teman ya, uang mereka itu malah turun nominalnya karena hasil dari realnya itu adalah minus ya. Jadi cukup dipahami ya hal simpel seperti ini supaya teman-teman tidak bingung lagi kenapa market naik dan turun. Nah, ketika teman-teman lihat hal seperti itu, teman-teman bisa cek dulu real-nya itu positif atau negatif ya. Singkatnya, kalau misalnya teman-teman real yield-nya itu naik, maka gold bakalan tertekan ya. Dan kalau real yield-nya itu turun, maka gold-nya bakalan naik. Ya, ini adalah pembahasan singkat ya dan on point supaya teman-teman nggak bingung apa itu real yield dan bagaimana cara menghitung real yield-nya. Ya, jadi sampai sini teman-teman harus paham dulu sebelum kita masuk langsung ke pembahasannya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah paham, maka kita masuk ke pembahasannya dan kita langsung lihat di chart. Sekaligus ya kita juga bakalan kasih contohnya. Oke? Nah, kita sudah masuk ke chart XAU USD, teman-teman ya. Dan di sini ya kita akan melihat real yield dari Amerika ya, karena XAU diperdagangkan dengan dolar AS, teman-teman ya. Jadi kita gunakan dulu notepad supaya teman-teman nggak bingung.
ya. Yang pertama kali kita lihat itu adalah suku bunga Amerika, teman-teman, ya. Kalau suku bunga Amerika, teman-teman tinggal masuk aja ke Trading Economics, ya. Teman-teman bisa masuk ke sini, United States, ya. Setelah teman-teman masuk ke United States, teman-teman bisa lihat interest rate, ya. Interest rate-nya adalah suku bunga teman-teman dan inflation rate-nya. Ya, jadi teman-teman lihat aja interest rate-nya saat ini berapa di 3,75%. Ya, berarti kita dapat informasi bahwa 3,75% adalah suku bunga Amerika dan untuk inflasinya ya, itu sebentar ya, kita coba cek inflasinya itu sekitar 2,7% teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal kurangin aja ya. Antara 3,75% dikurang 2,7% teman-teman. Maka hasilnya di sini ya adalah plus ya 1,05 teman-teman atau 1% lah bahasanya. Ini adalah real yield-nya ya. Kalau kita lihat di sini informasi mengenai real yield Amerika itu positif ya. Dikurang dengan suku bunga bulan kemarin teman-teman ya. Karena suku bunga juga tinggi ya, masih di 3,75% dan inflasinya itu lebih cenderung mereda teman-teman atau turun. Nah, kita bisa dapat konfirmasi bahwa sebenarnya ya, kalau misalnya investor masukin uang mereka ke obligasi, ini bakal membuat emas tertekan. Karena apa? Karena ya, ini disebut sebagai opportunity cost. Dan investor melihat opportunity cost di obligasi itu naik. Mereka bakalan taking profit di XAU mereka dan mereka bakal tembak uang mereka ke obligasi. Kayak gitu simpelnya teman-teman. Karena emas sendiri itu tidak memiliki bunga, teman-teman. Dia hanya sebagai aset lindung nilai ketika ketidakpastian dan juga ketakutan terjadi di market. Ya, jadi secara garis besar ya real yield-nya ini ya itu masih positif. Jadi kita bisa asumsikan bahwa XAU USD masih berada pada bearish momentum. Dan teman-teman lihat ya, setelah suku bunganya rilis, harga emas itu drop sampai 10.000 pips. Ya, ini adalah dampak dari real yield-nya itu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Walaupun dia sempat naik teman-teman ya, setelah itu dibantai turun ke bawah sekitar 10.000 pips. Nah, disinilah para trader mulai bingung ya. Oke, misalnya ya real yield-nya ini masih positif ya dan kita lihat harga emas sekarang itu cenderung sideways. Apa yang harus saya lakukan? Ya, bagaimana saya bisa menganalisa market ini ke depannya ya. Untuk trader pemula, fokus kalian tidak hanya ke real yield teman-teman ya, tidak hanya ke suku bunga dikurang dengan inflasi, tetapi teman-teman juga wajib melihat yang namanya ya yield Treasury Amerika, ya. Kalau misalnya yield Treasury Amerika ini cenderung mengalami kenaikan kalau kita lihat dari daily-nya, ya, yield Treasury Amerika itu kan masih naik ya. Kalau misalnya nanti di hari Senin yield-nya itu masih naik teman-teman ya, yield Treasury-nya itu masih naik, maka kita dapat 2 konfirmasi. Selain dari real yield-nya itu, teman-teman juga dapat konfirmasi dari yield Treasury-nya. Ya, kalau yield Treasury-nya naik, real yield-nya naik, terus teman-teman juga lihat di DXY ya, teman-teman juga wajib lihat dari DXY. Ya, kalau DXY-nya juga mulai recovery, misalnya dia turun ke bawah sini habis itu dia naik lagi ke atas, maka besar kemungkinan emas masih berada pada fase bearish momentumnya. Ya, dan teman-teman tinggal sesuaikan aja. Ya, teman-teman tinggal sesuaikan dengan price action. Ya, teman-teman bisa gariskan beberapa area-area penting untuk XAU memantul. Ya, seperti area sini ya. Ini sebentar kita apa dulu, kita garis dulu. Nah, di sini atau nanti teman-teman bisa cari di sini. Ya, jadi teman-teman punya 2 area ya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari sell momentumnya ya, di sini dan juga di sini. Kenapa sell momentum? Karena ya real yield-nya itu positif teman-teman dan juga kita lihat dari DXY dan yield treasury-nya ada kemungkinan untuk pullback lagi naik ke atas. Kalau dua-duanya naik ke atas maka kita punya 3 informasi yang cukup kuat teman-teman untuk ya membuat harga emas ini turun ke bawah. Ya, dan dengan hal ini teman-teman dapat beberapa kesimpulan ya dan teman-teman dapat beberapa tips ya kalau misal teman-teman mau trading menggunakan real yield dan juga data-data ekonomi seperti yield treasury dan juga DXY. Yang pertama itu teman-teman jangan terlalu fokus ke inflasi saja. Ya, teman-teman juga wajib pantau yield obligasi yaitu yield treasury tadi teman-teman ya. Itu yang kedua, terus yang ketiga teman-teman juga wajib melihat DXY ya, lihat market secara price action juga serta perhatikan statement dari bank sentral. Apakah bank sentral sedang hawkish ataukah bank sentral sedang dovish? Kalau kita lihat penurunan emas yang sangat signifikan ini 10.000, ini
juga ada andil dari bank sentral, teman-teman. Setelah bank sentral menahan suku bunga kemarin, ya, statement dari Jerome Powell itu masih sangat hawkish, ya, hawkish neutral, teman-teman. Yang ini membuat tekanan bearish di XAU USD. Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan hal ini, maka dapatlah kesimpulan real yield ataupun suku bunga yang dikurangi dengan inflasi itu sebenarnya bukan area teman-teman untuk entry. Area untuk teman-teman entry itu tetap berada di price action. Ya, teman-teman tinggal sesuaikan aja, cari area supply, cari area resistance untuk mencari sell momentumnya, ya. Gunakan real yield ini sebagai bias teman-teman, bukan sebagai entry buta. Karena apa? Karena kalau teman-teman lihat ya, naik dikit yieldnya teman-teman langsung sell ya, maka teman-teman bisa ke drawdown lebih dalam ya. Gunanya price action kan kita sudah bahas dari awal bahwa price action itu berguna untuk membantu teman-teman mencari area entry yang lebih ideal. Ya, makanya teman-teman ya, di sini kita simpulkan bahwa inflasi bukan satu-satunya faktor penggerak harga emas ya. Melainkan real yield itu adalah salah satu faktor ya yang sering banget trader pemula abaikan tetapi memiliki dampak yang cukup signifikan ke pasar. Ya, market itu perbandingan teman-teman, bukan emosi. Makanya kalau misalnya teman-teman sudah mengerti dengan real yield, teman-teman mengerti dengan yield treasury, teman-teman juga mengerti dengan DXY, ya teman-teman juga sudah bagus ya price action-nya, maka besar kemungkinan teman-teman akan lebih tenang di market ya dan ya akun teman-teman akan mencapai titik konsisten dan bertahan lama. Ya jadi kalau teman-teman belum lihat video-video kita sebelumnya, kita bahas semua teman-teman ya dari price action sampai bagaimana teman-teman trading di pasar menggunakan data fundamental. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari komunitas trading, kita memiliki komunitas trading di Telegram, linknya ada di deskripsi, teman-teman boleh masuk. Dan untuk teman-teman juga yang masih mencari broker untuk trading, kita juga memiliki rekomendasi broker untuk trading. Oke, cukup sampai di sini ya kita bahas singkat aja supaya teman-teman mengerti bagaimana peran real yield terhadap pergerakan XAU USD. So, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman yang lain, dan sampai jumpa.